Baik, di sini saya akan menjelaskan singkat tentang permasalahan kasus antara Astro dan Lipo. Di mana kasus Astro Al Asia Networks PLC versus PT Ayunda Prima Mitra atau Lipo Group merupakan salah satu contoh paling terkenal mengenai sengketa arbitrase internasional yang berujung pada penolakan eksekusi putusan arbitrase asing oleh Pengadilan Indonesia. Nah, sengketa ini menjadi rujukan penting dalam studi arbitrase di internasional karena melibatkan isu-isu teknis namun fundamental seperti kompetensi arbitrase, pihak non-signatory, kewenangan arbitrator, public policy, dan penerapan New York Convention. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah latar belakang permasalahan, di mana Astro ini merupakan perusahaan media besar dari Malaysia yang bekerja sama dengan Lipo Group melalui perjanjian Joint Venture Agreement atau GVI untuk menyediakan layanan TV berbayar di Indonesia. Nah, dalam perjanjian tersebut terdapat klausul arbitrase SIAC Singapore International Arbitration Center sebagai forum penyelesaian sengketa. Namun dalam pelaksanaannya hubungan bisnis keduanya ini memburuk, di mana Astro menuduh Lipo tidak memenuhi kewajiban kontrak, melakukan tindakan yang merugikan usaha, serta menghambat operasional bisnis. Nah, akibatnya Astro ini membawa sengketa ke arbitrase SIAC di Singapura. Lalu permasalahan ini muncul karena adanya Astro ini tidak hanya menggugat perusahaan Lipo yang menandatangani kontrak, tetapi juga menggugat beberapa entitas Lipo lain yang tidak ikut menandatangani perjanjian GVA. Inilah yang menjadi titik awal persoalan besar dalam kasus ini. Lalu yang kedua, kita akan membahas permasalahan utamanya, di mana permasalahan utamanya ini adalah apakah arbitrase ini memiliki yurisdiksi. Persoalan yang paling mendasar adalah apakah CAIC berwenang mengadili sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang tidak menandatangani perjanjian arbitrase. Nah, Astro berpendapat bahwa meskipun beberapa perusahaan Lipo tidak menandatangani GVA, mereka tetap dapat digabungkan sebagai pihak arbitrase karena yang pertama memiliki hubungan bisnis yang sangat erat atau close commercial relationship. Yang kedua merupakan bagian dari struktur perusahaan yang sama, dan yang ketiga ini dianggap sebagai extended parties. Nah, argumen ini didasarkan pada doktrin internasional seperti Group of Champions Doctrine dan konsep alter ego yang kadang digunakan untuk menarik perusahaan lain dalam suatu grup korporasi ke dalam proses arbitrase. Nah, sebaliknya, Lipo ini menolak keras dan Lipo ini menyatakan bahwa arbitrase hanya mengikat pihak-pihak secara eksplisit menandatangani klausul arbitrase. Nah, arbitrase terhadap pihak-pihak non-signatory adalah melampaui kewenangan atau ultra vires. Dan CAAC tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili entitas yang tidak pernah memberikan persetujuan. Nah, masalah ini tentunya menyentuh inti hukum internasional. Nah, menurut hukum arbitrase internasional sendiri ini, arbitrase hanya sah jika ada persetujuan atau konsen yang jelas dari pihak-pihak yang bertikai. Nah, di Indonesia sendiri sangat ketat dalam hal ini, yang mana berdasarkan pasal 1 angka 1 dan pasal 4 Undang-Undang Arbitrase nomor 30 tahun 1999, perjanjian arbitrase ini harus tertulis dalam dan ditandatangani. Lalu dalam putusan MA nomor 8 PK/PDT/2012, arbitrase ini tidak dapat diberlakukan pada pihak non-signatory. Dan yang ketiga, pasal 5 ayat 1 huruf A New York Convention, negara tidak boleh menolak eksekusi jika pihak tidak pernah sepakat untuk arbitrase. Karena itulah Indonesia menolak putusan CAAC.
Permasalahan kedua yaitu apakah arbitrase melampaui kewenangan atau ultra petita. Dalam putusannya, Tribunal SCAC menerima permohonan Astro untuk memastikan entitas LIPO yang tidak menandatangani kontrak. Ini menciptakan permasalahan hukum baru yaitu apakah arbitrator telah membuat putusan yang melampaui kewenangannya. LIPO menuduh SCAC melakukan yang pertama, ultra petita atau putusan melebihi tuntutan atau kewenangan. 2. Excess of jurisdiction karena memasukkan pihak yang tidak terikat pada perjanjian arbitrase. 3. Melanggar prinsip dasar arbitrase bahwa arbitrator hanya boleh mengadili pihak yang memberikan persetujuan. Inilah yang disebut dengan excess of mandate yang menjadi alasan utama Pengadilan Indonesia menolak eksekusi putusan SCAC menurut pasal 5 ayat 1 huruf C New York Convention dan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase nomor 30 tahun 1999. Permasalahan ketiga, apakah putusan arbitrase asing dapat dieksekusi di Indonesia? Setelah memenangkan arbitrase di Singapura, Astro mengajukan permohonan eksekutor ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar putusan tersebut dapat dieksekusi di wilayah Indonesia. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksekusi tersebut. Mahkamah Agung kemudian menguatkan penolakan tersebut dengan alasan yang pertama, putusan melanggar ketertiban umum atau Public Policy Indonesia. Mahkamah Agung menilai putusan SCAC memasukkan pihak yang tidak menandatangani perjanjian arbitrase. Hal ini bertentangan dengan asas hukum Indonesia yaitu arbitrase adalah forum berbasis persetujuan kedua pihak, sehingga tidak dapat dipaksakan kepada pihak yang tidak pernah menyetujui. Karena itu, putusan ini dinilai mengganggu ketertiban umum sehingga dapat ditolak berdasarkan 1. Pasal 66 huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. 2. Pasal 5 angka 2 huruf B New York Convention 1958. 2. Tidak memenuhi syarat eksekusi putusan arbitrase asing. Menurut pasal 65 sampai 67 Undang-Undang Arbitrase, putusan arbitrase asing hanya dapat dieksekusi jika 1. Negara asal arbitrase terikat pada New York Convention. 2. Sengketa merupakan bidang yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. 3. Putusan tidak bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia. 4. Putusan hanya melibatkan pihak yang telah menyetujui arbitrase. Mahkamah Agung menilai poin keempat tidak dipenuhi. Permasalahan keempat, inkonsistensi yurisdiksi negara. Sengketa ini menjadi semakin rumit karena Pengadilan Singapura dan Pengadilan Indonesia mengambil posisi yang berbeda. Yang pertama, di Singapura, pengadilan menyatakan bahwa SIAC memang keliru memasukkan pihak non-signatory, namun pengadilan menilai LIPO terlambat mengajukan keberatan sehingga argumentasi mereka tidak dapat diterima. Di Indonesia, pengadilan fokus pada isu bahwa arbitrase tidak dapat diberlakukan kepada pihak yang tidak menyetujui. Oleh karena itu, putusan ditolak sepenuhnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum arbitrase asing bergantung pada 1. Hukum nasional negara tempat eksekusi, 2. Konsep public policy, dan yang ketiga, ruang interpretasi tentang arbitrase. Permasalahan kelima, risiko praktis dalam arbitrase internasional. Kasus Astro LIPO menunjukkan beberapa problem praktis. Yang pertama, perbedaan standar antara arbitrase internasional dan hukum nasional. Arbitrase ingin fleksibel, tetapi hukum nasional tetap mensyaratkan persetujuan tegas. Yang kedua, konflik antara doktrin internasional dan asas hukum Indonesia. Indonesia tidak mengakui doktrin Group of Companies, sehingga extended parties dianggap tidak sah. Yang ketiga, permasalahan enforcement lintas negara. Meskipun menang arbitrase, Astro akhirnya tidak dapat mengeksekusi putusan di Indonesia. Yang keempat, kepastian hukum kontrak. Kasus ini mengajarkan pentingnya memastikan bahwa semua entitas yang berperan dalam proyek menandatangani klausul arbitrase, supaya tidak terjadi jurisdictional challenge. Kesimpulan utama permasalahan ini adalah, permasalahan inti dari kasus ini bukan hanya tentang sengketa bisnis, tetapi mengenai persoalan hukum fundamental, kewenangan arbitrator, siapa yang dianggap terikat perjanjian arbitrase, batas kewenangan lembaga arbitrase internasional, dan kapan Indonesia dapat menolak eksekusi putusan arbitrase asing. Pada akhirnya, kasus Astro versus LIPO menjadi presiden penting bahwa Pengadilan Indonesia akan menolak eksekusi putusan arbitrase asing apabila putusan tersebut dianggap memasukkan pihak yang tidak memberikan persetujuan eksplisit untuk berarbitrase.
Kasus ini juga sering dipakai sebagai contoh dalam kuliah arbitrase internasional mengenai benturan antara otonomi arbitrase dan otoritas pengadilan nasional. Sekian penjelasan dari kasus ini, terima kasih.